Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di Tojat Miko. Di segmen kali ini ada segmen Saya Misteri, cerita misteri. Dan kebetulan di samping saya sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman yang udah beliau alami di salah satu tempat. Kalau boleh tahu, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Pribadi saya Aga Irawan. Dan saya Keke. Kalau boleh tahu, Kak, pengalaman apa sih yang akan Kakak ceritakan di segmen kali ini? Banyak sih kalau saya cerita-cerita horor itu saya banyak. Malah saya bisa lihat gitu ya. Kalau boleh tahu, Kak, yang akan Kakak ceritakan itu kan kata Kakak barusan banyak tuh. Iya. Yang akan Kakak ceritakan itu ketika di tempat yang mana nih, Kak? Kalau tempat kerja ada, terus saya tiap main ke rumah temen aku, selalu aku lihat lah tentang ya kayak mistik itu gak gitu. Oh, berarti seru juga ya. Iya. Kalau gitu bolehlah Kakak ceritakan dulu di tempat kerja Kakak itu ada sosok apa sih? Ya, kalau di tempat kerja kakak itu sesuatu pocong ya. Itu mukanya hitam banget. Nah, ketika aku di kosan, habis kota, aku lari ke tempat kerja, nginep di tempat kerja. Oh, berarti tempat kerjanya itu dekat. Gak jauh dari sini, dekat. Nah, aku tidur di situ jam 12 malam, aku pengen ke air. Nah, di situ di satu sudut di kursi ada sosok pocong, mukanya hitam banget. Nah, aku sok liatnya ya, aku gak jadi tidur di situ. Jadi aku balik lagi ke sini. Kakak di tempat tersebut sendiri atau gimana? Berdua sama temen. Oh, berdua. Kalau boleh tahu, Kak, itu di jam berapa sih? Jam setengah satu Dini hari. dini hari. Oh, selain Kalau nggak salah malam Selasa kalau nggak salah. malam Selasa. Oh, Iya, berarti betul. kalau malam Selasa itu auranya itu memang beda ya. Iya. Selain penampakan itu ada lagi kayak sih yang Kakak lihat? Ada sih di situ teh tempat kerja aku tuh ada kunti merah juga sih. Kunti merah. Nah, soalnya itu sebelum emang itu dari situnya sih sebelum rumah itu ada tempat kerja itu ada dia udah ada di situ sih jadi nggak bisa di kemana-mana nggak bisa pindah. Oh, jadi itu udah jadi kediaman sosok Iya, sok kunti merah. menunggu di situ. Oh, berarti itu udah lama juga ya di sana ya? Kadang-kadang yang mau namu juga dia itu balik lagi. Tapi itu yang lihat di sana itu Kakak doang atau sama teman Kakak? Kalau melihat pocong sama kunti cuma kakak doang. Cuma kalau kebenaran aja kalau anak kecil lihat suka lihat itu. Anak kecil. Anak kecil kalau misalnya mau tamu lah ke tempat saya, Oh, dia kan suka bawa anak kecil. Jadi nggak mau masuk. karena memang sih karena pandangan anak kecil itu Iya, lebih itu ya, lebih tajam juga lebih, gitu. Jadi kakak mah ya udah tahu sih ya udah nggak usah masuk. Takut kan daripada nantinya dia sakit. Iya. Tapi Kak, kan kata Kakak tuh ceritanya itu kebanyakan selain di tempat kerja. Nah, di tempat mana lagi Kak yang Kalau soal tempat kerja sih, kalau tempat di mana-mana tuh pasti ada ya tempat yang namanya hantu ya. pasti di setiap sudut ada ya? Rumah juga ada, cuma beda-beda tempatnya. Kalau Ya maksudnya beda-beda auranya ya, ada Iya, yang beda. negatif, ada yang positif juga gitu kan. Cuman ya di sini juga ada kok. Sekarang Di juga sini? sekarang juga ada yang lihat. Kakak pernah lihat di tempat ini juga? Banyak, kalau tempat ini juga banyak. Sosok apa sih Kak yang Kakak lihat? Kalau di sini sama sih kunti juga sih. Kunti merah apa putih? Putih. Kalau di sini orangnya kuntinya Putri Sukajaya. Tapi unik ya, kakak ini bisa beradaptasi di situasi yang dimana itu bisa melihat dengan makhluk kayak tersebut gitu. Ya mungkin dari ya Memang tidak kebanyakan orang yang mempunyai kelebihan tersebut ya Kak ya. Memang ya kita juga Paling ada perasaan kan takut, kadang lebih baik menjauh atau gini, tapi ini menetap di sini gitu kan, bareng bersama mereka juga kan. Jadi unik banget gitu kalau. ya udah biasa sih. tapi Kakak ada niatan untuk explore ke salah satu tempat mungkin kalau Ya misalkan kalau ada mau ya ayo kita kapan yuk ke sana kita lihat. ada tempatnya. Ada sih banyak kalau di sini. Wah, Cipaha seru. juga banyak. Yuk kapan-kapan kita ekspor di sana. Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu luang lagi ya, Ya. kita langsung eksplor ke tempatnya gitu kan. Nah Kak, pengalaman yang Kakak ceritain di sini memang cukup agak menarik juga dan emang gimana tuh rasanya kita aja
yang disebut orang awam gitu kan tetap merasa salut ya sama kakak ini karena beliau bisa melihat sosok tersebut tapi beliau Bisa kuat adaptasi gitu Iya. ya. Gimana kayak lainnya gitu kan. Tapi kakak pernah mengalami kerasukan enggak? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Paling kalau suka udah lihat misalkan malam udah lihat itu, nah baru siang aku sakit demam gitu, paling gitu aja. Paling itu ada apa tuh? Ada tembakan dari hal Iya, negatifnya dari gitu energinya kan. gitu mungkin. Tapi kalau boleh tahu bisa melihat itu tuh sejak usia berapa? Udah lama sih dari kecil juga udah lihat. Oh. Jadi enggak gini gimana gitu biasa Udah seperti sekarang. biasa. Oh. Oh seperti itu, jadi sudah saking terbiasanya jadi melihat sosok tersebut tidak merasa takut atau gimana gitu kan. Memang sih tidak kebanyakan orang Kalau yang punya, pertama-tama sih ya takut juga sih ya, mungkin belum terbiasa ya lihat belum beradaptasi gitu Iya. kan. Tapi sekarang mah udah biasa sih, udah lihat mungkin keseringan. Nah gitu aja keseringan mau jadi nggak takut. Tapi emang tidak pernah mau coba buat berkomunikasi langsung dengan mereka gitu. Iya misalkan kalau kita lagi di rumah sendiri atau malam Jumat ya, kadang saya lagi nonton TV ada kata-kata, oh ya udah mana coba mana gitu, mana gitu. Tapi bukan bermaksud untuk menantang Iya, juga bukan ya, menantang. cuman ya untuk untuk- mungkin ada dia mungkin untuk dia mengajak ada, gitu. untuk mengajak berkomunikasi juga gitu kan. Secara Kadang tidak langsung. lewat gitu. Nah yang paling unik waktu saya nyambung rambut, sampai sekarang saya nggak mau lagi sampai itu. Emang kenapa kak? Ini kan saya kan jualan rambut ya, jualan rambut sambung. Oh iya iya. Nah di situ aku orang itu harus jam 6 harus udah dipasang. Nah berarti kan saya kan harus begadang, Iya. harus nyerpis rambutnya. Nah jam 12 malam itu aku nyerpis. Mungkin karena harumnya rambut, mungkinnya kan kalau rambut kan itu kan mistik ya rambutnya. Iya emang ada nyawanya. Ada nyawanya. Nah udah itu aku lagi nyambung aja. Si rambut itu pada gerak-gerak semua, pada gerak, pada Gerak sendiri gitu. ya gerak sendiri. Nah udah itu ada apa ini gitu, ada apa ini gitu ya. Satunya di belakang udah ada rambut panjang, tapi ngebelakangin Si sosok. sosok itu. Tapi dia kayaknya bukan kunti kayaknya, nggak tahu yang punya rambut atau mungkin dia itu rambut ada teman aku, mungkin kayak gitu aja. Oh. Jadi emang belum dipastiin kalau rambut yang kakak dapat itu rambut orang yang masih hidup enggak? Enggak, itu yang punya rambut yang lagi siap itu ohnya masih hidup, malah dipotong juga sama saya gitu. Mungkin karena harum rambutnya mungkin Oh, ya karena gitu, jadi itu mungkin terbawa ke situ gitu. Tip kak, pengalaman kakak, nah selain di tempat kerja, mungkin di luar sana ada pengalaman tersendiri gak kak? Kalau di pengalaman di luar lebih banyak. Mungkin saya mau main ke tempat teman gitu ya. Main ke tempat teman terus lihat suasana rumahnya, kok gini ya, hawanya beda. Nah udah 10 menitan, 10-15 menitan saya ke situ lagi ke tempat teman aku itu aja, aku lihat. Pas orangnya yang punya rumahnya gini, gak lihat apa biasa, emang dia tepatnya di situ katanya, pantas harus gitu. Berarti si teman kakaknya itu Si pemilik rumahnya udah tahu. udah tahu bahwa di sana itu ada itu gitu kan. Berarti cerita yang dari kakak itu memang gimana ya? Selama ini Dito ngobrol sama narasumber baru kali ini sih dapat cerita yang semenarik ini, karena Itu belum semua, masih banyak lagi. ya kan dia dari kecil ya kan. Masih banyak lagi Masih banyak, ceritanya. pasti banyak sekali yang pernah dia lihat dari yang sampai yang makhluk yang seperti A sampai Z pasti dia pernah lihat. ya pasti, soalnya kan memang mempunyai kelebihan tersendiri itu gitu kan. Mungkin cerita dari kakak cukup sekian sampai sini ya. Iya, Dan dan mungkin masih banyak lagi yang perlu kita explore ya, apalagi kan sudah janji ya mau langsung ke lokasi yang Iya. memang nanti next time-nya ya kita pastinya Boleh. kita explore ke tempatnya gitu. Berarti tempatnya yang lebih seru lagi ya. pokoknya tunggu aja kelanjutannya yang lebih menantang lagi.
yang lebih seru lagi dari cerita mistis ini ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, mohon untuk di like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, mohon untuk di share, di like juga, dan beri kritikan, saran di kolom komentar. Dan buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton video kami. Dan jika teman-teman mempunyai cerita sama persis halnya seperti kakak Yoga, Ya. bisa di DM aja di Instagram kita @_dito22 dan Kakak 99. Oga Irawan. dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.